Pemirsa, tadi kita sudah ngomongin masalah arus balik. Yang harus diantisipasi kemudian adalah bagaimana mempersiapkan fisik kita atau kesehatan kita itu prima saat nanti mengemudikan lagi kendaraan kita menuju ke daerah asal. Tapi berbicara mengenai menyiapkan kondisi fisik yang prima, tentu makanan-makanan atau asupan-asupan yang kita asup selama Ramadan kemarin sampai dengan Idul Fitri kemarin itu juga harus diperhatikan. Kalau dari Idul Fitri kita udah banyak makan gorengan, santan-santanan, gula, terus kemudian di hari raya kemarin langsung dihajar oleh santan, rendang, dan dengan porsi yang bisa dikatakan ini melebihi dari yang seharusnya. Nah, Anda ini harus hati-hati karena bukan menutup kemungkinan bahwa pola makan kita yang salah bisa saja ini menyebabkan penurunan pada fisik kita yang nantinya ini juga berpengaruh terhadap stamina kita saat ke arus balik nanti. Coba deh kita recall lagi, kita ingat-ingat lagi nih pemirsa. Apa sih yang kemarin kita makan pada saat misalnya bersilaturahmi ke rumah kakek, nenek, ayah, bunda, apa kira-kira? Biasanya kan ada opor ayam. Opor ayam itu ada santannya, kemudian juga ada rendang. Rendang itu daging, ada santannya juga, kemudian ada sambal ati. Pokoknya banyak memang makanan-makanan yang kemudian ini bisa mengandung santan tinggi. Itu baru makanannya saja. Belum lagi kalau misalnya di rumah itu juga disediakan misalnya ada sirup-sirup yang kemudian mengandung gula tinggi atau soda-soda. Itu baru makanan dan minuman. Ada lagi misalnya cemilan-cemilannya. Itu misalnya ada nastar, ada kue kastengel misalnya. Tepung-tepungan semua. Jadi bisa kebayangkan pemirsa, kalau dalam satu hari kita ada makan gula berlebihan, makan tepung berlebihan, makan santan berlebihan, dan daging berlebihan, semuanya numpuk di badan kita. Apa nih kira-kira yang terjadi? Bukan berarti nggak boleh makan, tapi harus tetap diatur dan jangan sampai berlebihan atau melebihi batas dari yang seharusnya. Karena kalau enggak, resiko kesehatannya ini juga bisa mengintai kita. Dan nanti kita juga akan hadirkan nih perbincangannya bersama dengan ahli gizi Dr. Tan Sotien terkait gimana sih sebenarnya caranya supaya di momen halal bihalal, momen silaturahmi ini yang harusnya kita berbahagia bersama keluarga, justru harus bahagia terus nanti sampai dengan Idul Fitrinya selesai. Jangan sampai selesai Idul Fitri malah jadinya sakit. Nah pemirsa, saat momen halal bihalal lebaran ini biasanya kan banyak ya sajian lezat yang dihidangkan. Namun sekali lagi kami ingatkan untuk tetap hati-hati dengan bahaya-bahaya penyakit atau misalnya gejala-gejala yang bisa mengintai di baliknya. Ini gejala-gejalanya banyak ya, biasanya kalau misalnya orang kebanyakan makan santan biasanya atau daging-dagingan yang punya kolesterol tuh. Biasanya di sininya di tengkuknya biasanya suka sakit, suka tegang begitu kan, atau suka pusing, atau yang punya riwayat asam urat ini juga aduh kalau makannya agak berlebihan langsung deh bisa aja kambuh. Langsung deh kita akan bahas bagaimana ya supaya kita bisa menjaga kesehatan kita usai lebaran. Sudah bergabung bersama kami ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sotien. Selamat sore Dr. Tan. Selamat sore Mas, apa kabar? Kabar baik Dr. Tan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin nih. Kalau misalnya kita udah maaf-maafan sama keluarga, tapi kemudian abis itu langsung kita ke meja makan santan, daging, opor. Waduh, ini kalau nggak dikontrol apa yang akan terjadi? Ya, jadi problemnya ini udah hari ketiga ya, sudah hari ketiga loh. Jadi kalau hari ketiga itu mestinya udah ya, udah reda gitu loh ya. Jujur ngomong kalau kita mau mukbang satu hari pun itu nggak bikin besok jadi gemuk ya, nggak gemuk mendadak. Hari ini mukbang, besok tidak gula darahnya meledak. Nah, yang menjadi problem adalah ketika kita Ramadan kemarin, apa kabar bukbernya? Nah, bukber ini yang udah jadi masalah ya. Jadi sebetulnya kita udah makan ngawur dalam tanda kutip sejak 1 bulan kemarin ya. Nah, sekarang kebetulan sudah hari ketiga. So, kita bicara tentang what to do next-nya. Jadi yang pertama tentu saja yuk kita beralih lagi kepada isi piringku, di mana separohnya itu harus ada sayur dan buah, separohnya boleh deh ada lauk dengan makanan pokok, dan itu berlaku untuk setiap kali makan. Nah, lalu kemudian toples-toples tuh yang ada di atas meja tamu, yang di atas meja makan, sudah waktunya untuk disingkirkan. Mulai kita bagi dengan teman-teman dari barangkali satpam dari komplek, lalu kemudian orang-orang yang kita ketemu, yang kebetulan kita temui dan kurang beruntung nasibnya di tengah jalan. Jadi kalau menurut hemat saya sudah waktunya selesai itu semua. Nah, itu kelihatan tuh nastarnya tuh banyak banget dengan kastengel. Silakan Mas.
Iya, tapi dokter Tan, kan banyak orang bilang gini loh, ya namanya juga lebaran setahun sekali, ya udahlah besok-besok ntar puasa deh makan daging dan santannya. Tapi mumpung hari ini nih lagi kumpul, udah deh makan yang banyak, kue, nastar, kemudian santan, daging, sirup semua dimakan. Itu emang nggak boleh tuh dokter Tan? Nggak ada yang bilang nggak boleh ya, nggak ada yang bilang nggak boleh. Tinggal yang menjadi masalah adalah apakah itu akan menjadi kebiasaan beberapa hari ke depan. Nah ini yang menjadi masalah gitu loh, karena seperti yang kebiasaan orang-orang mengatakan bahwa untuk mengubah kebiasaan itu menjadi sulit. Nah, yang menjadi masalah sekali lagi yang saya sudah bilang tadi adalah karena ketika kita berbuka puasa pun, ketika masa puasa, ketika Ramadan, kita sendiri juga udah punya pola makan yang amburadul, betul apa enggak? Ayo ngaku siapa yang nggak bukber ya? Semua pasti ada yang bukber di sini minimal seminggu 2-3 kali. Dari situ aja kita udah mulai agak sedikit ngawur gitu loh ya. Jadi ya udah, sekarang sudah hari ketiga, saatnya kita makan yang lebih bersih sedikit. Kembali dengan Anda. Dokter, tapi gini juga biasanya orang-orang tuh ada excuse-nya juga. Ah, makan daging, ah makan santan. Tapi ntar kan ada obat kolesterol, bisa nenggak obat itu. Nah itu bisa jadi jalan keluar nggak sih untuk terhindar dari permasalahan kesehatan yang mengintai? Ya, itu yang saya sebut seringkali dengan istilah manipulatif dan konspiratif, cara berpikir spekulatif ya. Itu bahaya banget. Tolong diingat, obat kolesterol, obat hipertensi, obat diabetes, itu tidak bisa seperti Anda makan obat sakit kepala. Jadi problemnya adalah obat-obatan seperti itu tidak bekerja langsung pada saat itu. Jadi obat-obatan itu hanya boleh, makanya disebut harus diresepkan oleh dokter ya. Jadi bukan berarti lalu kemudian kita makan ngaco, lalu kita punya remedi ya. Kita punya penangkalnya. Penangkalnya apa? Itu obat. Dan tolong diingat bahwa obat kalau disalahgunakan itu tentu akan menjadi berbahaya sekali. Saya tidak akan menganjurkan bahwa hari ini kita makan ngaco, lalu nanti malam kita minum obat kolesterol. Itu nggak benar sama sekali. Saya kembalikan pada Anda. Kalau sudah makan begitu banyak begitu ya, katakan sudah 3 hari makannya makanan-makanan sajian lebaran terus. Ya memang sudah tinggi dengan santan, gula, begitu, karbo. Nah untuk menetralisirnya itu bagaimana tuh dokter Tan? Istilahnya barangkali bukan menetralisir ya, barangkali kita mengatakan bahwa ini kan masih libur nih, mumpung masih libur. Jadi tolong jangan semuanya kita hajar dengan makanan-makanan yang seperti yang digambar itu lagi. Mulai kita bebenah ya, mulai kita kembali ke makanan-makanan Indonesia, makanan Nusantara banyak yang sehat ya. Jadi misalnya kita mulai beralih ke ikan, kita mulai beralih kepada sayur bening misalnya. Dan tolong diingat bahwa yang disebut dengan ikan itu tidak selalu digoreng kan gitu loh ya. Coba mulai besok kita buat siapa nih yang teman-teman yang dari Jawa Barat, mulai cari ikan pepes, mulai cari sayur asem begitu. Lebaran kan nggak ada sayur asem ya. Oke, orang-orang dari daerah Sumatera misalnya. Jadi udah nggak ada gulai ikan lagi, tetapi kita masih punya namanya pindang ikan, ikan kuah asam dan sebagainya. Jadi kembali kepada makanan-makanan Indonesia yang juga enak, mengenyangkan, sedap, tetapi tidak terlalu banyak berlemak. Silakan. Terakhir, Dokter Tan, karena besok mungkin sudah diprediksi banyak orang yang sudah kembali ke daerah asal mengendarai kendaraan. Ini kan butuh kondisi yang prima. Boleh dokter dikasih tips-tipsnya, asupan-asupan makanannya yang harus dijaga, pola istirahatnya seperti apa nih Dokter Tan? Iya, saya prihatin banget dengan kemarin kita mendengar ada istilah microsleep ya. Jadi kecelakaan yang disebabkan karena pengemudinya agak sedikit ngantuk, yang hitungannya cuma detik barangkali. Jadi nomor satu, jangan sampai Anda itu istilahnya ngegelontor badan dengan kafein. Banyak orang mengatakan bahwa dengan saya minum kopi, kalau perlu sampai 2-3 cangkir sehari, saya bisa tahan seperti superhero ya. Itu salah. Jadi obat yang paling bagus ketika Anda lelah itu sebetulnya bukan kafein, tapi tidur setengah jam. Ya, lebih baik kita ngaku mengatakan bahwa yuk kita agak sedikit capek, ngantuk, cari musola, lalu kemudian Anda tidur sebentar atau tidur di mobil. Nah, cuma jangan menggunakan bahu jalan. Nah, ini menjadi sarang kemacetan. Jadi Pak, polisi nanti marah-marah lagi ya. Jadi sekali lagi, biasakan Anda cukup istirahat sebelum memulai perjalanan yang sangat panjang. Dan biasakan juga kalau misalnya nih untuk ke rest area menjadi sulit untuk mencari makanan, bawa rantang. Nah, orang Indonesia punya kebiasaan pakai rantang. Jadi nggak ada salahnya dari kampung itu makanan-makanan juga dari pulang mudik ke Jakarta ya, pulang mudik balik ke kota besar ya. Jadi nggak ada salahnya kita bawa makanan dari daerah. Lalu kemudian yang bisa Anda makan sepanjang jalan sehingga tidak harus belok ke rest area, dan jangan lupa Anda harus cukup minum. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Baik, harus bawa persediaan makanan yang sehat pastinya.
Cukup minum, terhidrasi, dan juga kalau sudah mulai agak-agak ngantuk nih, agak-agak mulai miring nih kepalanya, harus pinggirkan mobilnya untuk tidur dulu gitu ya Dokter Tan, baru melanjutkan lagi perjalanan. Terima kasih ahli gizi masyarakat Dokter Tan Soptian telah memberikan tips-tipsnya bersama kami di hari ketiga Idul Fitri kali ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Dokter Tan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.